أيامي معاكي مش شايف غير قصادي ومش بنساها، في عينيكي لقيت أحلام أنا بتمناها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga masih tetap semangat ya ngabuburitnya di Sore lewat virtual. semangat. Iya, betul. Kali ini saya bersama dengan Sekretaris PC Fatayat NU Kabupaten Pangandaran, sahabat Alma. Sekaligus tema yang kita bawakan pada sore hari ini adalah pendidikan seksual pada anak di era digital. Luar biasa ya temanya, bisa dianggap tabu nggak sih Teh? Iya. Kadang sebagian orang tua, bahkan bagi sebagian ibu-ibu milenial Iya juga bener mungkin banget. tabu ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi tantangan di era zaman now ini ya Teh. Salah satunya ya kekerasan seksual yang ada kaitannya juga dengan yang akan Teteh sampaikan mungkin. Iya. Ini sinyal Siap bersahabat Teh kan? Desi, hatur nuhun. Kumaha Iya. ieu Teh? Jadi Suara saya terdengar jelas Teh Desi dan semuanya. rada keresekan sih Teh, tapi aman lah. Rada luplep ya? Heeh. Iya. Gak apa-apa tuh. Jadi seberapa penting sih pendidikan seksual pada anak ini, dan di usia berapa tahun anak bisa kita perkenalkan dengan pendidikan seks ini Teh? Oke. Ya, terima kasih Teh Desi atas kesempatannya. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore yang sudah bergabung. Jangan di awal aja, kita simak sampai akhir. Terima kasih kepada Teh host, Teh Desi ini host podcast Ramadan yang masih ada 2 season lagi ya Teh Desi. Tetap semangat. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kali ini yaitu mengupas tentang pendidikan seksual pada anak di era digital. Sesuai dengan tadi apa yang ditanyakan oleh Teh Desi, yaitu seberapa pentingkah sih pendidikan seksual bagi anak ini gitu. Menurut saya dan menurut penelitian juga, untuk di era zaman sekarang, terutama di era digital ini, sangat-sangat penting untuk mengajarkan atau mengedukasi tentang seksual kepada anak. Ini bukan berarti tentang masalah seks saja ya. Kalau seksual itu berarti bagaimana si anak itu paham fungsi tubuhnya. Perempuan itu fungsi tubuhnya apa saja, laki-laki fungsi tubuhnya apa saja. Karena dengan anak menyadari itu, maka itu menjadi salah satu tindakan preventif dalam penyimpangan seksual nanti ketika dia dewasa. Jadi menurut saya pribadi, pendidikan seks ini sangat-sangat penting sekali bagi anak. Menurut pertanyaan tadi juga dimulai dari usia berapa sih anak itu harus diedukasi gitu. Sedini mungkin. Jadi sedini mungkin itu bukan usia PAUD ya. Usia PAUD itu sudah terlewat secara teori. Karena kalau kita mau menerapkan tindakan preventifnya atau pencegahannya, maka kita harus dilakukan sejak dia bayi. Sesuai dengan perkembangan anak, di mana ada perkembangan itu 3 dibagi 3. Yang pertama itu fase oral, di mana fase oral ini berlangsung dari 0 sampai 12 bulan. Itu anak sudah mulai bisa diajarkan. Jadi bayi itu bukan hanya bisa melihat kita, kalau kata bahasa orang tua mah, dateng ngartieun ieu gitu, budak teh ada can ngartoseun ieu. Itu salah besar gitu. Karena anak itu sudah paham. Karena
dia itu merekam. Faktor pembelajaran bagi anak itu kan lingkungan gitu. Lingkungan yang membentuk dia. Jangan kira 0 sampai 12 bulan itu anak itu belum paham. Anak itu sangat paham. Otak bayi itu adalah otak yang paling jenius. Bayi itu diajarkan dengan metode apapun, bahkan tidak diajarkan pun dia paham. Dia ngerti. Kadang kita ngobrol misalnya sama orang di rumah, entah itu adiknya, entah itu kakaknya, entah itu ayahnya, atau misalnya kakeknya, neneknya, kita membicarakan sesuatu, misalnya sambil tangan kita gerak-gerak, terus kita manggilnya kayak gini, itu anak kita kalau manggil kita nanti, misalnya masih babbling ya, masih bahasa bayi usia 0 sampai 12, itu pasti misalnya, tangannya gini-gini. Padahal kita nggak ngajarin secara langsung gitu, tapi karena anak itu lihat, jadi anak itu langsung merekam. Nah, jadi 0 sampai 12 itu bisa diajarkan dengan cara ketika kita akan mengganti popoknya, misalnya sudah waktunya nih, sudah 4 jam lebih, kita ganti popoknya, kita ngatakan permisi ya dek, gitu, amun saur Sunda nama punten, sama ibu mau diganti dulu, karena dede pipis, dibersihin dulu ya. Nah, kita sebut saja, kita bilang saja kita izin, karena dengan seperti itu, anak itu jadi paham bahwa itu adalah daerah privasi dia, di mana orang terdekat saja harus izin gitu. Itu 0 sampai 12 bulan bisa diajarkan seperti itu. Jadi bayi itu bukan hanya tidur atau misalnya main tanpa tidak ngerti apapun lingkungan sekitar, itu salah besar. Dan karena ini di era digital ya Teh, sesuai dengan judulnya itu, hindari screen time pada bayi usia 0 sampai 12 bulan. Karena fokus bayi usia segitu hanya satu. Ketika diberikan screen time dengan tontonan yang walaupun sekalipun itu hanya kartun atau apa, itu akan mendistraksi fungsi otaknya. Jadi apa yang sudah kita ajarkan, kita treat dari misalnya 0 sampai 8 bulan kita treat A. Tapi karena kita kasih screen time, itu bisa jadi kereset lagi gitu otak anak itu. Jadi tidak berfungsi. Untuk selanjutnya, setelah fase oral itu ada yang namanya fase anal. Di mana fase anal ini dari 1 sampai 3 tahun. Nah, fase anal ini anak itu sudah mulai ngerti gitu kalau dia pengen pipis itu, oh ternyata ada yang keluar dari alat kelaminnya gitu. Oh berarti ini pipis kalau dari depan, kalau dari belakang oh berarti ini BAB. Oh kalau dia nahan dikit berarti dia bisa tunda tuh keinginannya untuk buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Seperti itu anak sudah mulai paham. Dan usia-usia ini biasanya anak sudah mulai menyerap banyak kosakata. Ketika anak menyerap banyak kosakata itu, kita ajarkan lebih komunikasi lagi. Kita ini aja, walaupun anak belum bisa ngobrol lancar gitu ya, masih babbling usia 1 sampai 18 biasanya masih babbling gitu. Nah, itu bisa kita ajarkan. Dede, ini aurat ya, misalnya. Ini ditutup ya. Nah, terus diusahakan, Dede, di sini banyak orang, ganti baju yang di sini ya. Nah, ganti bajunya di dalam ya. Kan biasanya kalau adat di kita, adat orang tua zaman dulu ya, kalau mandi tuh diliatin satu keluarga, gitu. Sambil dimainin. Nah, itu sebenarnya tradisi yang untuk zaman sekarang sudah kuno lagi, jangan diterapkan lagi. Karena dia ditonton dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, itu juga sudah bagi anak, oh ternyata nggak apa-apa ya orang ngelihat orang yang lagi mandi itu gitu. Itu anak itu sudah bisa berpikir seperti itu, cuma belum tersurat saja gitu. Hanya tersirat saja di benaknya. Selanjutnya, setelah fase anal ini ada namanya fase palik, fase yang ketiga. Nah, fase palik ini adalah fase yang paling krusial. Hasil kita treat dari fase awal, fase oral, dan fase anal ini ketika fase palik akan terlihat. Makanya ketika usia 3 sampai 5 ini diusahakan kalau anak kita laki-laki, kita tidak ganti pakaian atau tidak mandi bersama anak kita. Kalau anak kita perempuan juga diusahakan tidak, karena dia sudah paham. Oh ternyata ada bagian yang memang berbeda dari tubuhnya. Terus dia udah paham bahwa alat kelaminnya itu menjadi alat yang bisa menghasilkan kesenangan.
Nah, ini 3 sampai 5 tahun itu anak sudah paham seperti itu. Jadi sangat hati-hati, bukan teu acan ngartos ini, apalagi dia tidak pakai celana di depan umum misalnya, terus dia ganti baju dia yang rame-rame. Ini hasilnya itu bukan sekarang gitu. Nanti ketika anak itu dewasa, karena perkembangannya ini tidak tuntas, karena perkembangan yang ini tidak ditreat dengan baik, nanti hasilnya akan terlihat di 7 tahun kedua kalau dari rumus yang Islam itu ya teh, yang 7 pertama sebagai raja, yang kedua sebagai tawanan, nah yang itu terlihat. Makanya 3 sampai 5 tahun ini sudah mulai diajarkan privasi, anak sudah mulai paham privasi. Oh iya, saya kalau misalnya tidak pakai celana di depan umum malu. Oh iya, ini aurat. Kita ajarkan juga bagian-bagian ini tidak boleh dipegang oleh orang lain. Misalnya, bagian-bagian ini hanya boleh dipegang oleh ibu saja. Boleh dipegang oleh dokter atas izin ibu. Misalnya kita sounding aja terus, kalau kita sounding atau kita ucapkan kepada anak, perdengarkan setiap hari, itu anak itu akan tanpa sadar menjadi perilaku dia. Ketika ada orang lain kalau Iya, iya. suka heureuy geuningan teh, ih naon eta geuningan suka kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak baik. Kalau usia 3 sampai 5 tahun, kita udah mulai bisa nih sebagai ibunya kalau kita lagi ada di pinggirnya gitu. Misalnya, ih itu apa nih? Ih jangan, ini mah aurat, bisa gitu. Kayak gitu. Terlebih kita kan sebagai umat muslim, kita paham bahwa itu aurat gitu. Kita sambil tanamkan tuh akidah tauhidnya tuh. Kalau kita bukan cuma ngajarin bahwa ini hal yang intim, yang privasi. Nah, kita sambil ini adalah aurat, bagian yang harus tertutup. Tidak boleh terlihat oleh lawan jenis. Nah, itu dari 3 sampai 5 tahun itu menurut saya paling efektif mengajarkan pendidikan seksual kepada anak. Ketika dia sudah paham nih, udah sadar, oh perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini. Nah, akan mudah untuk menghadapi 5 tahun setelahnya atau 7 tahun kedua secara ilmu Islam seperti itu. Kalau sudah paham, sudah ngerti anak bagian-bagian itu tidak boleh dipegang oleh lawan jenis, tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahram dan lain sebagainya, anak itu akan mudah. Karena secara Islam ya teh, tadi kita udah bahas di belakang ya, bahwa perempuan itu harus menutup auratnya. Laki-laki auratnya lebih sedikit, tapi laki-laki harus menundukkan pandangannya. Kadang orang tua itu lupa bahwa anaknya lalaki ieu teu naon. Nah, ini awal dari udah pameget ieu wios. Nah, ketika anak kita laki-laki kita ajarkan, karena zaman sekarang era digital kayaknya mustahil ketika anak 5 tahun ke atas itu tidak ada screen time. Mau itu dari televisi, dari gadget, itu pasti ada screen time. Maka mulailah kita ajarkan. Bahkan di 3 sampai 5 tahun juga sebenarnya udah bisa. Cuma dari 5 sampai 7 tahun juga masih tidak apa-apa, belum telat. Ketika kita diusahakan kalau screen time itu didampingi oleh orang tua. Kecuali kalau misalnya ada aplikasi yang memang ada itunya ya teh sistem sensornya. Jadi dibatas usia. Misalnya tayangan ini dibatas sampai usia 7 tahun. Nah, biasanya tayangan-tayangan itu sudah terfilter otomatis walaupun tetap sebenarnya lebih baik didampingi oleh orang tua gitu. Ketika ada lihat yang tidak berkerudung, coba kali-kali nggak pakai kerudung aurat ya. Nah, hal itu saja sederhana. Kalau diucapkan berulang-ulang kepada anak, itu akan menjadi ngeset gitu di otak anak bahwa perempuan itu sebenarnya harus ditutup. Terus kalau laki-laki juga itu jangan dilihat, misalnya itu bajunya nggak ketutup semua auratnya, itu malu, jangan dilihat ya, ganti. Nah, dari sana anak laki-laki belajar menahan pandangannya bahwa hal itu boleh dilihat, hal ini tidak boleh dilihat. Kadang orang tua lupa bahwa tayangannya anak tayangannya kartun gitu teh. Sok we silahkan dan belum paham. Nah, ini salah besar. Anak itu paham, anak itu sangat cerdas, apalagi usia golden age. Ada yang bilang 0 sampai 5, ada bilang yang 0 sampai 7. Itu masa-masa krusial yang benar-benar kita harus manfaatkan. Karena nggak bisa terulang lagi. Syaraf-syarafnya itu masih benar-benar fresh. Dimasukin informasi dengan metode apapun, masuk cepet
dan bersifatnya alam bawah sadar semi permanen gitu teh. Mungkin secara garis besar seperti itu, mangga apabila ada yang mau di-sharingkan dari sahabat-sahabat yang sudah bergabung atau dari Teteh, mangga. Oke. Terima kasih Teh Alma, penjelasannya luar biasa. Daging semua ini. Sami-sami. Buat kita Aduh ya Allah, payat mudah-mudahan yang bermanfaat. ibu-ibu muda nih, ini penting banget. Iya, betul Teh, betul. Ini penting banget karena zaman sekarang ya saya suka ngeri. Di televisi itu tayangan yang memang layak ditonton oleh anak itu sebenarnya Betul. persentasenya sangat kecil. Kalau kita sebagai orang tua tidak dibarengi dengan ilmu, kitanya yang sebenarnya kitanya karena anak itu kan belum dihisab ya. Yang dihisab itu kitanya yang nantinya siap nggak mempertanggungjawabkan gitu. Memang sih mungkin anak bisa anteng lama gitu, entah itu screen time di HP atau di TV. Tapi dampaknya adalah ya seperti itu. Kalau kita tidak mau bersusah payah nih mengorbankan capek-capean di 5 tahun atau 7 tahun pertama, nanti kita capek banget di 7 tahun atau 5 tahun kedua itu capek banget. Apalagi 7 tahun ketiga sudah susah. Itu kalau kata istilah hikayat itu kayu udah tua kan susah teh. Iya. Ini yang paling susah tuh kayaknya pembatasan gadget deh Teh. Soalnya ya screen time sepertinya ya. Anak bayi juga memang udah paham nih yang namanya gadget ini. Iya. Karena asal anteng biasanya. Asal anteng nyo HPG gitu kan. Iya. Iya. Ya, iya betul. Sebenarnya PR kita sebagai ibu milenial yang memang menghadapi generasi yang luar biasa gitu, cepat sekali digitalisasi sekarang itu. Ini memang kita harus capek. Mendidik anak itu capek. Kalau saya sering sharing sama teman, capek jadi ibu, capek jadi orang tua ya memang capek gitu. Karena kalau kita nggak capek sekarang, nanti capeknya kita harus ingatnya itu Kak. Saya juga secara pribadi ini mah saya ya teh nggak ke orang lain. Memang manusiawi ada kalanya satu hari full misalnya orang rumah keluar tidak ada yang bantu kita full sambil ngurus rumah sambil ngurus anak itu luar biasa memang lelahnya menguras fisik dan juga psikis kita gitu. Dimana kalau fisik masih ada tukang pijat tapi kalau psikis kan susah mengatasinya. Jadi kita harus membatasi. Saya katakan harus karena kalau kita tidak bisa menstop anak kita 0 sampai 3 tahun itu gadget, minimal kita bisa membatasinya. Karena bukan hanya banyak ya gangguan-gangguan pada anak itu selain dampaknya ke sini ke penyimpangan seksual, tapi memang penyimpangan seksual itu loh bukan hanya tayangan dari yang notabene ada adegan yang kayak gitu teh, tapi kayak misalnya sekarang kan marak apa ya? Gerakan erotis gitu misalnya iklan nih, terus yang iklannya itu girl band atau boy band gitu. Sekarang kan cowok juga udah nggak maskulin teh, cowok juga sekarang feminin, ya kan? Nah dari sana juga anak itu sudah mulai oh ternyata joget kayak gitu. Nah gerakan erotis juga itu berpengaruh sekali terhadap kerja otak anak. Kasihan otak anak kita kalau masih kecil harus dicekoki dengan informasi yang seperti itu gitu. Jadi oh joget kayak gitu ya, gerakan erotis kayak gitu ya. Oh ternyata joget-joget kayak gitu enak ya. Itu nanti akan ngaruh kayak kecil gitu. Tapi ternyata dampaknya itu bom. Jadi kalau kata Bunda Eli Risman, sekarang ada narkoba yang lebih berbahaya daripada narkoba itu sendiri, yang anak itu nggak perlu pergi kemana-mana, masuk lewat kamar anak kita, dalam sekali klik yaitu gadget. Karena gadget itu diciptakan untuk kecanduan, mau tidak mau. Gitu teh. Jadi memang pendidikan seksual untuk anak itu menurut saya harus sedini mungkin selama anak itu mampu berinteraksi dengan kita ya merespon
bayi dari mulai 3 bulan, dari mulai newborn, silahkan edukasi, masukkan informasi-informasi yang positif, karena nanti akan terasa yang menuainya kita sebagai orang tua. Seperti itu, Teh. Betul, Teh. Luar biasa ya. Ini ada dari Iya. siapa nih yang PR. Insya Allah, Neng, terima kasih banyak, sangat bermanfaat dan juga sangat mudah dipahami. Sami-sami, Teh Nining. Abi ge masih kene banyak belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita ya sharing ilmu ya, Teh ya. Karena mungkin masih banyak yang lebih hebat dari kita, cuma kita sebagai bentuk aware terhadap kasus-kasus yang marak terjadi. Gitu ya, terakhir Teh. ya, kasus kekerasan seksual ini memang paling banyak Teh ya Oke. terjadi pada anak. Eh, Terus belakangan ada juga Teh di Mm-mm. salah satu daerah kasus seksual ini terjadi pada anak autis Teh. Ada istilah lain kah? Mohon maaf kalau Anak salah autis? menyampaikan ya. Iya, anak-anak autis. Jadi Mm. bagaimana sih cara Mm-mm. mengedukasi anak autis? Apakah ada perbedaan atau bagaimana Teh? Oh, jelas ada perbedaan karena anak autis itu kan anak yang tidak normal. Bahkan menurut Islam sendiri kan dianggapnya apa ya? Tidak wajib menjalankan ibadah-ibadah tertentu ya, karena memang ada sedikit terganggu gitu. Kecuali kalau dia terapi-terapi terus sampai dia bisa sembuh, bisa memanisir ya, baru bisa melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Tentunya perihal seksual ini, apa yang membedakan manusia dengan hewan itu yaitu karena manusia ini berakal, hewan tidak. Kebutuhan seksual hewan dan manusia kayaknya mirip-mirip ya, Teh. Jadi sekalipun manusia itu, maaf misalnya tunarungu, tunawicara, Iya. kebutuhan seksualnya tetap ada. Begitupun dengan anak. Anak yang normal, anak yang dengan gangguan mental, baik itu gangguan mentalnya apa saja yang sekarang banyak itu terjadi, nalurinya itu tetap ada, fase-fasenya sama. Ada fase oral yang tadi saya sebutkan, fase anal, fase palik, itu semua dia lewati. Kalau setiap fase itu orang tuanya tidak paham, terlewat-terlewat begitu saja tanpa diedukasi, pasti akan terjadi penyimpangan. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau dengan gangguan mental seperti itu? Tentunya dikonsultasikan kepada pakarnya, kepada ahlinya. Karena tanpa dikonsultasikan, kita menerapkan hanya dari baca atau googling atau bahkan dari TikTok, bisa jadi salah kaprah. Karena ibaratnya kita dikasih resep nih sama dokter gitu, dikasih resepnya, kita nggak buang nih, apanya, Iya. cangkangnya gitu teh nggak dibuang ya. Ketika kita terkena gejala Ya. yang mirip, kita menganggap bahwa gejala yang mirip itu adalah penyakit yang dulu kita pernah berobat ke dokter itu. Udah wes si cangkang teh dibawa gitu ya ke apotek, si bekas obatnya teh. Teh saya mau beli obat yang kayak gini. Nah, ketika kita minum misalnya nggak sembuh, karena ternyata penyakitnya bukan itu, cuma mirip aja. Nah, bisa jadi seperti itu. Begitupun dengan gangguan mental. Kita anggapnya, oh iya nih, ini yang ada di TikTok, ini yang ada di Google, mirip nih sama anak saya. Oh, penanganannya kayak gini, cobain terapi. Nah, bisa jadi itu hanya mirip. Ketika dikonsultasikan kepada yang lebih ahlinya, ternyata treatmentnya atau cara menanganinya bukan seperti itu. Nah, jadi cara menanganinya kepada ahlinya, karena saya sendiri juga tidak bekerja di klinis ya Teh, jadi takutnya nanti ada salah dan bukan ranah saya. Jadi jangan menganggap tabu, jangan malu kalau datang ke psikolog, psikiater, ya anggap saja kayak berobat ke dokter biasa gitu. Karena jangan menganggap duduk dengan konsultasi bayar 200.000, 300.000 mahal gitu, tapi bayar Netflix murah gitu Teh. Oke. Kayak gitu. Teh, biasanya ya kalau anak-anak usia Ya, ya. 0 sampai 5 tahun ini tingkat keponya luar biasa ya Teh. Serba ingin tahu. Oh, Kadang betul kita sekali. sebagai orang tua Iya, iya, iya. susah mencari kata-kata yang tepat buat menjelaskan untuk menjawab pertanyaan anak loh Teh. Mm-mm. Iya. Kayak contohnya ketika anak nanya, Mm-mm. Mama
kok bisa hamil? Cara menjawab yang Nah, tepat iya kayak iya. gimana Teh? Cara menjawab yang tepat adalah dengan tidak berbohong, tapi dengan jawaban yang simpel. Jangan malah gini, oh kok bisa Nah, hamil? Iya, beli dari Teh, dokter misalnya. Itu kan bikin bingung anak ya. pengalaman saya juga malah berbohong Nah, kadang itu Teh kalau jangan ditanya gitu. sesuatu yang saya bingung menjawabnya gimana gitu. Jawaban yang pas buat anak Ya, usia itu. oke. Usia segitu sebenarnya usia tadi berapa? Tahun. Sampai sampai 5 tahun sampai 7 tahun itu anak sudah mulai diajak dialog, itu udah nyambung teh kalau memang dilatih sejak dini ya, sejak 1 tahun anak diajak komunikasi itu anak sudah mulai bisa dikasih pengertian, misalnya dengan kenapa kok ibu bisa hamil, karena ibu perempuan misalnya ada rahimnya sama Allah diberikan keistimewaan untuk mengandung, bisa dengan seperti itu. Nanti ada lagi pertanyaan bonusnya, memang Allah Iya, gimana iya. ngasihnya misalnya. Ya kita jawab aja dengan jawaban-jawaban teoritis simpel gitu yang bisa difahami oleh anak kita. Sekalipun sebenarnya anak kita masih mempertanyakan, diusahakan untuk tidak berbohong gitu. Yang simpel-simpel aja. Ya karena bunda perempuan, kalau misalnya ayah kan tidak bisa karena ayah laki-laki tidak punya rahim gitu, bisa juga gitu. Atau kita ajarkan, sekarang kan viral tuh ada Iya, bayi iya. Ken Kulus ya teh, di mana bayi 18 bulan dia Iya, iya. sudah hafal rumus, dia sudah tahu yang kayak gitu ya. Itu karena apa? Itu sebenarnya bukan bukan jenius, karena orang tuanya memaksimalkan fungsi otaknya. Kalau kita mempraktekkan kepada anak kita, sederhananya kita kasih tahu aja nama bumbu-bumbu dapur. Misalnya ini bawang, ini kunyit dari kecil. Itu udah bisa dia menyebutkan, yang mungkin orang tua aja belum banyak yang tahu. Itu sama saja. Ketika kita ngasih tahu ke anak juga, kayaknya anak jika mau ngertiin gitu. Misalnya jika anak saya masih bingung dengan jawaban itu, tidak apa-apa. Tapi dengan kita tidak berbohong, dengan kita mengajak diskusi, dengan kita mengajak komunikasi, itu sudah mencerdaskan anak kita gitu, bahwa kita itu kalau menjawab itu harus sesuai fakta, tidak berbohong, tapi dengan bahasa yang enak juga gitu, daripada kita marah-marah, nah sih harus baik gitu. Kan itu jadi nggak baik, jadi anak males nanya ke kita, daripada nanya ke handphone Betul. nanti yang munculnya Betul, susah betul. difilter gitu teh. Jadi penting banget ya pendidikan seksual ini diberikan kepada anak sejak dini agar anak mendapatkan Ah, informasi yang penting tepat sekali. dari kita sebagai orang tua, sumbernya lebih dipercaya daripada Iya, informasi dari luaran sana yang nggak bisa dipercaya betul. gitu ya Teh. Mm, betul sekali teteh. Yang buruknya mah teu diajarkeun ge napalnya lira. Betul. Luar biasa ya. Iya, Iya, PR banget bagi kita Teh. ibu-ibu Ini tuh muda. soalnya Semangat tabu pokok banget nama. Teh kalau kayak bagaimana caranya menjelaskan juga kan harus dipikirkan kata-kata yang tepat untuk Iya, anak itu seperti apa gitu. betul. Makanya kebanyakan Iya. kalau anak udah nanyanya yang sensitif-sensitif ya cari aman kayaknya ya nggak bohong tadi. Aduh jangan. Nanti anak kita cari aman nggak bohong, kumaha tah teh. Ah, udah cari aman nggak bohong we. Aduh. Jangan. Ya, luar biasa hari ini sangat bermanfaat sekali Teh ilmunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai saya mengingatkan saya juga sebagai orang tua. Kalau anak saya kan udah masuk ke fase fase puber belum sih Teh? Usia 11 tahun. Itu udah masuk Nah, remaja itu awal. menjelaskan tentang Iya. ini pendidikan seksnya kayak gimana Teh kalau di usia kayak gitu? Kalau di usia kayak gitu ya kita ini aja. Kita dengan bahasa yang sopan ya teh. Kita jelaskan saja sesuai teori karena anak sudah paham, karena memang pelajarannya juga ada kan di sekolah pelajaran IPA.
Kalau nanti SMA biologi itu kita jelaskan dengan bahasa ilmiah, dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami anak dengan penuh kasih sayang agar nyampe kekhawatiran-kekhawatiran kita itu ke hati anak. Agar sinyal kita itu nyambung ke anak, oh iya maksud orang tua saya mengasih tahu, mengedukasi saya kayak gini supaya saya tidak melakukan A, B, C. Kalau kita berbicara, berkomunikasi efektif, apalagi dengan anak perempuan ya harus ditata, gitu, harus dilihat. Itu insya Allah akan sampai ke anak, sampai ke hatinya. Apalagi kalau sering gitu ya, teh misalnya kan anak umur segitu udah Iya. enak tuh diajak ngobrol ya, atau misalnya lagi nonton bareng, ih teh kok kayak gitu ya, padahal kayak gitu teh nggak baiknya kita kayak gitu aja teh. Misalnya kita lagi nonton ya, nonton sinetron misalnya atau apa drakor atau apa misalnya, kok kayak gitu ya teh, sebenarnya kayak gitu kan nggak boleh. Nah dari sana kalau saat nonton itu kan gelombang otak anak itu lagi rileks teh, jadi informasi itu masuk ke alam bawah sadar, itu kesempatan kita sebagai orang tua masukin nih, anak saya lagi nonton nih. Kadang kita suka Iya. mengerjakan hal lain ya, tapi sesekali kita sempatkan duduk bareng anak kita sambil nonton atau sambil apa, ya sambil kayak gitu. Misalnya kita lihat ada yang bajunya memang tidak menutup aurat, yang berlebihan gitu. Duh teh, meni lebarnya gitu. Padahal cantik, coba kalau ditutup. Terus misalnya nanti yang boleh lihatnya cuma suaminya. Duh, itu mah surga dunia akhirat. Nah, hal-hal kecil-kecil kayak gitu bukan hanya pendidikan seksual, tapi kita dapat bonusnya lagi. Tapi penanaman akidah kepada anak kita kayak gitu teh. Pokoknya sering-sering aja ngobrol kalau sama anak cewek. Karena kebutuhan dia kan berbicara juga. Nanti teh keluar, emang kunaon itu mah. Nah, biasanya semakin intens tuh obrolannya, semakin enak, semakin gampang memberikan pengertian kepada anak kita yang sudah masuk usia remaja awal. Karena biasanya remaja awal itu sudah mulai mendengarkan apa Betul. kata temannya, bukan hanya apa kata orang Sudah tuanya dan banyak gurunya. terkontaminasi dari luar juga Tuh. itu. Iya. Iya, jadi kudu dikuatkan deh. Menjadi orang tua itu seumur hidup Betul. soalnya. Duh, gila. Belajar seumur hidup ya teh. أيامي معاك